Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan selalu bersyukur ya. Karena dengan bersyukur, insya Allah hidup kita akan lebih baik, lebih mudah, lebih ringan dalam menjalani hari-hari. Oke, di video kali ini ya, ini suasana agak malam ya. Karena baru sempat bikin video ini guys. Udah hampir 2 hari ini full full time, full time bukan full time. Di malam ini aku mau bikin video horor dalam bisnis apotek ya guys. Dalam artian horor seperti apa ya, bukan horor-horor yang mistik. Kalau horor yang mistik aku udah pernah bikin videonya, bagaimana pengalaman horor mistik di dalam bisnis apotek. Kali ini aku udah mau berbagi tentang horor dalam bisnis apotek dalam artian yang lain. Nah, arti apa nanti silahkan disimak video ini sampai akhir, dan mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang aku sampaikan. Seperti teman-teman ketahui ya, bisnis apotek itu kan modalnya nggak kecil ya. Kalau bisa dibilang cukup besar lah, ratusan juta. Kalau teman-teman seorang apoteker mungkin modalnya lebih kecil. Karena apa ya, ditanganin sendiri ya, semuanya ditanganin sendiri. SDM-nya bisa diirit karena biaya operasionalnya itu yang mahal. Biaya operasional apotek itu kan cukup mahal. Apalagi sekarang kan persyaratannya juga ketat ya. Jadi memang untuk biaya awal dalam bisnis apotek itu cukup besar. Itu masih lagi ditambah dengan biaya seperti sewa gedung, terus kemudian ada pajak juga, terus biaya yang lain juga cukup besar. Sehingga kalau teman-teman membuat sebuah bisnis apotek, memang analisisnya itu memang harus benar-benar tajam ya. Jangan sampai kita iseng-iseng coba gitu ya. Kalau kalian investor besar, duitnya banyak nggak masalah. Coba gagal ya sudah, hilang 200 juta nggak masalah. Tapi kalau teman-teman benar-benar perhitungan, terus modalnya juga pas-pasan, ya harus benar-benar berhitung kira-kira dengan investasi sekian ratus juta itu bisa balik apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak bisa balik, solusinya bagaimana? Jadi itu. Nah, dalam bisnis apotek itu kan ada namanya rugi guys. Dan rugi itu adalah bagi kita orang-orang yang pengusaha ya, terutama yang pengusaha yang modalnya kecil, itu horor. Karena apa, kalau misalnya kita membuat sebuah bisnis apotek ternyata sampai rugi, berarti uang ratusan juta kita itu nggak balik ya. Paling misalnya balik, misalnya dilelang pun cuman berapa puluh juta ya. Misalnya kayak etalase kita lelang, kemudian stok obat kita minta bantukan jual ke teman yang lain gitu, paling cuman kembali gak nyampe 50%. Karena yang habis banyak kan di biaya operasionalnya. Aku dulu pernah cerita ya, sebuah bisnis apotek yang udah cukup nama ya, BUMN, apotek BUMN yang cukup besar lah. Kalian pasti bisa melihatnya. Kalau teman-teman yang sudah lihat di YouTubeku kan udah apa, pernah rugi itu paling enggak setiap tahun tuh ruginya hampir 100 juta lebih ya. Jadi kalau waktu itu dulu itu tahun berapa itu ya, 2000-an lah, itu investasi apotek itu enggak terlalu banyak, sekitar waktu itu sekitar 150 atau 200 gitu, 150 jutaan. Tapi rugi operasionalnya itu setahun bisa 150. 150 kalau 2 tahun ya 300, ruginya lebih banyak lagi.
Ya akhirnya ditutup terus kemudian pindah lokasi. Nah, dengan pindah lokasi akhirnya bisnisnya menjadi lebih bagus. Nah, dalam bisnis apotek itu horor yang paling terbesar itu adalah ketika kita memulai bisnis apotek tetapi apoteknya ternyata tidak untung-untung ya, atau bahkan rugi tiap bulan rugi. Kalau masih bulan pertama rugi itu kan wajar ya, karena omsetnya belum mencapai. Bulan kedua, bulan ketiga, biasanya sampai bulan ke-6 itu harusnya sudah mulai BEP. BEP itu artinya antara laba yang diperoleh dengan biaya operasional itu seimbang, jadi nggak untung nggak rugi. Seharusnya mulai tahun bulan ke-7, ke-8 sampai seterusnya itu sudah mulai untung. Bulan ke-7 untung lebih dikit, bulan 8 untung lagi, nambah lagi 9. Sampai paling enggak nanti untungnya sudah cukup cukup besar, maka di tahun kedua atau tahun ketiga itu sudah bisa balik modal. Taruhlah misalnya kita bisa untung 5 sampai 6 juta aja sebulan. Berarti kan kali misalnya 12 sudah 72 juta. Kalau untungnya tambah lagi misalnya bisa sampai 10, ya sudah 120 juta, 2 tahun 240 juta dah. Tahun ketiga sudah balik modal. Jadi itu, maka usahakan apotek kalian itu kalau buka studi kelayakannya itu udah paling enggak profit bersih ya, itu ya minim itu ya 8 atau 10 juta, sehingga gak terlalu horor guys. Jadi kalau masih profitnya masih di bawah itu ya, di bawah 10 juta gitu, kita masih rawan dalam artian ketika misalnya ada penurunan omset drastis itu kan kita harus nombokin dulu untuk biaya operasional, untuk inkaso, utang dagang dan lain-lain, itu nombokin dulu. Nah, kalau omset kalian sudah mungkin 150 ke atas itu udah mulai aman ya, paling nggak 100 lah udah mulai aman. Lebih aman lagi adalah 200 itu udah sangat lumayan lah. Paling nggak misalnya profit kotornya kalau 200 juta itu misalnya ambil aja 18% atau 20% lah, udah 40 juta dikurangi biaya operasional paling 15, masih ada keuntungan besar. Nah, jadi usahakan kalian paling enggak profit kotornya itu paling enggak ya minim ya 20 jutaan lah. Jadi kalau misalnya omset 100 juta, profit kotornya margin kotornya 20% kan 20 juta. Untuk biaya operasional misalnya 11 atau 12 juta, masih ada untung 8 juta. Udah lumayan. Jadi itu guys ya. Jadi untuk meminimalkan horor di dalam bisnis apotek ya, kalian harus benar-benar survei itu betul-betul dicermati ya, bagaimana potensi pasarnya, terus kemudian strateginya apa yang harus kita lakukan. Oh ya, ada 3 hal ya dalam sebuah bisnis, itu ada 3 hal. Ini aku kemarin diskusi dengan temennya. 3 hal itu, yang pertama adalah ilmu bisnis. Nah, ilmu bisnis apotek. Kalau kita mau bisnis apotek, kita harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya yo pasti nanti kemungkinan besar akan rugi. Terus yang kedua, strategi kita itu mau apa. Kalau dalam sepak bola kan ada mau menyerang, mau bertahan, dan lain-lain. Dalam bisnis apotek itu juga strateginya beda-beda. Strategi bisnis apotek di tengah kota, di pinggir kota, atau di daerah A, daerah B itu beda-beda. Apotek yang ada kliniknya, apotek yang ada praktek dokternya, apotek swalayan, atau apotek yang di pinggiran, strateginya beda-beda. Kalian harus tahu. Berikutnya yang ketiga, yang ketiga adalah ini guys, hoki atau keberuntungan. Nah, keberuntungan itu kita peroleh dengan apa? Ya dengan misalnya berdoa lah, kemudian berbagi sedekah dengan sekitar, itu membuat kita lebih beruntung. Nanti bisnis kita akan lebih stabil. Jadi 3 hal itu. Oke guys, untuk berbagi sharing malam ini ya, itu mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar bisnis apotek dengan saya, bisa gabung di mentoring bisnis apotek. Tapi itu berbayar ya guys, tadi tidak perlu tanya-tanya lagi ya, itu berbayar, cukup murah ya, cuma 500.000 saja. Kalian bisa nanti diskusi dengan saya secara langsung lewat WA maupun telepon, atau berbagi sharing dengan grup di Telegram dengan teman-teman dari berbagai daerah yang juga merintis bisnis apotek. Oke, itu dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan bahagia selalu.